Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kepada bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah lah yang menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Allah pula yang selalu memelihara kita dari sejak di alam kandungan hingga lahir hingga dewasa. Allah pula yang melimpahkan rahmatnya, rezekinya yang tidak habis-habis sampai hari ini. Maka bapak-bapak, ibu hadir sekalian, kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka Allah sendiri yang berfirman, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman itu Allah sendiri berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu 31 kali Allah berbicara seperti itu. Nikmat Tuhanmu yang mana toh yang kamu dustakan? Coba bayangkan, saking banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada manusia. Lah manusianya sendiri itu tidak menyadari akan hal itu dan sulit sekali untuk bersyukur akan nikmat Allah yang begitu banyak. Lah bapak-bapak, ibu hadir sekalian, di antara ribuan nikmat Allah itu ada satu nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang Allah anugerahkan, yang nilainya melebihi daripada nikmat-nikmat lainnya, yaitu nikmat iman, nikmat agama, kepahaman akan agama, kemampuan mengamalkan agama. Ini adalah nikmat yang paling tinggi derajatnya di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita manusia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nikmat-nikmat dunia ini dibandingkan dengan nikmat agama, satu amal agama dibandingkan dengan seluruh nikmat-nikmat dunia ini, maka nikmat dunia itu bagaikan debu di padang pasir, bagaikan setetes air di lautan. Tidak ada apa-apanya. Contohnya apa hadirin sekalian? Dalilnya apa yang mengatakan seperti itu? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum subuh. Itu sunnah apa? Sunnah fajar. Maka Nabi mengatakan 2 rakaat sunnah fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Maka satu amal agama namanya sunnah 2 rakaat. Ini dibandingkan dunia yang kayak gitu, dunia tidak ada apa-apanya sama sekali. Nah itu, maka hadirin sekalian, kalau dunia ditokke dengan amal agama, maka dunia bagaikan debu di padang pasir, atau setetes air dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dibicarakan seperti ini, kadang-kadang kita kurang bersyukur. Saya sudah jadi orang yang beriman. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita.
Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini hadirin sekalian, ini baru satu amal agama. Lah belum, sekarang baru sholat sunnahnya. Lah bagaimana dengan sholat subuhnya? Berapa lagi nilainya yang wajib itu kita tidak bisa membayangkan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadirin sekalian yang harus kita ulang-ulang kita bicarakan akan nilai-nilai agama, nikmat yang paling agung yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu hadirin sekalian itu diletakkan dalam rukun Islam itu nomor 1. Nomor 1, Pak. Syahadatain, baru sholat, baru puasa, baru zakat dan haji. Pembahasan haji, pembahasan zakat, pembahasan puasa, pembahasan sholat, itu kitabnya besar-besar, tebal-tebal. Tapi kalau pembahasan tentang iman itu kitabnya apa? Kecil, tipis. Nah, itu. Kalau ditanyakan kepada orang Islam hari ini, itu di antara rukun Islam itu yang paling mudah itu dikerjakan yang mana? Maka secara aklamasi tidak sadar semua orang mengatakan yang paling mudah adalah yang nomor 1. Tinggal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Saya sudah mengerjakan daripada rukun Islam yang pertama. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa iman itu letaknya bukan pada lisan, bahwa iman itu bukan pada tulisan, tetapi iman itu letaknya di dalam hati. Maka untuk menurunkan dari lisan ke dalam hati dan menjadikan itu sebagai keyakinan, itu perlu satu usaha, istiqomah, sungguh-sungguh, mujahadah. Nah, ini diperlukan waktu untuk bagaimana iman itu bisa masuk di dalam dada kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Arab Badui itu baru masuk Islam, baru syahadat. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya telah beriman." Ini asbabun nuzul, dalam tafsir itu diceritakan sebab turunnya ayat itu adalah orang Badui ini tadi. Maka belum lagi Nabi menjawab, Allah langsung yang menjawab. Hujurat 14. Wa qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang Arab Badui ini, Arab gunung ini, kami telah beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul, katakan wahai Nabi, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah saya telah berislam. Saya telah berserah diri." Lah, keimanannya itu belum diakui gitu maksudnya itu. Karena baru bersahadat, baru ucapan, belum masuk di dalam hati menjadi satu keyakinan. Nah, ini sekalian, ini perkara yang sangat penting, maka diletakkan nomor 1 dalam rukun Islam. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat ini bersungguh-sungguh memasukkan keimanan dan keyakinan ini di dalam hati dengan pengorbanan, dengan perjuangan, macam-macam sudah dikerjakan, mujahadah. Sampai pada waktunya 13 tahun lamanya, maka para alim ulama mengatakan bahwa Nabi itu menggeladi keimanan para sahabat itu selama 13 tahun. Dan itu tidak ada perbedaan pendapat, ikhtilaf di antara para ulama, tidak ada, semua sepakat. Nah, kemudian hijrah, perintah hijrah ini meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, kadang berpisah dengan anak istri atau suami, karena ada yang Islam ada yang tidak gitu maksudnya kan, pekerjaan dan sebagainya, maka ditinggalkan semuanya, hijrah hanya karena Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, turunlah ayat-ayat fase madaniyah, maka disebut dengan itu, kalau di sana makiyah, ini disebut madaniyah. Maka ayat-ayat Al-Quran yang turunnya di Madinah yang disebut dengan madaniyah itu sejak itu Allah tidak lagi memanggil ya ayyuhan nas. Kalau waktu di Mekah 13 tahun itu panggilannya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi kalau waktu di mana? Di Madinah itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman. Itu diakui keimanannya. Itu loh Pak. Maksud saya, begitulah para sahabat Nabi, murid-murid Nabi saat itu, bagaimana untuk mendapatkan pengakuan keimanan dari Allah itu tidak mudah, itu maksudnya itu. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu panggilannya itu panggilan pengakuan dari Allah sebagai orang-orang yang beriman. Maka hadirin dimuliakan Allah taala, sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya hijab dibuka, surga dan neraka tampak, itu sudah tidak lagi menambah keimanan kami. Artinya imannya para sahabat itu sudah maksimal mentok. Delok orang delok wis podo. Nah, itu maksudnya. Inilah bapak-bapak ibu hadirin sekalian, hasilnya itu sampai seperti itu, begitu rupa. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah inilah yang harus diusahakan. Jadi kita semua ini, Allah tidak ingin kita kebingungan, Allah tidak ingin kita ini terombang-ambing. Saya ini harus beriman tuh seberapa tuh jane, kan begitu Pak. Kalau sholat tuntutannya khusyuk, kalau puasa tuntutannya takwa lah gitu. Tapi kalau iman ini apa toh tuntutannya? Iman itu tuntutannya adalah apa? Iman yang matlubah, iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iman matlubah itu digariskan begini, maka setiap muslimin ini berusaha sebelum mati mencapai garis ini supaya masuk surga. Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, barang siapa dia beriman dengan ikhlas, lah gitu cetane, dakhalal jannah, maka dia akan dijamin masuk surga. Jadi orang yang beriman, yang imannya mukhlishan, baru akan langsung direct masuk surga. Maka para sahabat bertanya, wa ma ikhlasuha, ya Rasulullah, apakah iman yang ikhlas itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, dengan iman kamu, dengan la ilaha illallah yang ada pada dirimu, kamu mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa besar. Nah, itu. Maka hadirin sekalian, kalau kita ingin tahu iman kita tuh sudah standar apa belum, lihat perbuatan kita. Minum khamar tidak, medok tidak, lah itu misalnya berbuat syirik, jaluk-jaluk yang kuburan nggih mboten, yang ringin-ringin nggih mboten, lah misalnya gitu. Lah dari situ kita dapat paham, oh, iman saya itu berarti insya Allah sudah di garis yang benar, on the track. Nah, itu maksudnya gitu. Maka ini harus dipertahankan dan harus ditingkatkan lagi, karena tingkatan iman itu tidak ada batasannya. Inilah bapak-bapak ibu dan sekalian. Jadi kita ini dalam hidup ini tidak kebingungan gitu. Kudu apa toh aku? Imanku sepiro toh lah gitu. Lah ini Nabi tidak ingin kita bimbang, ragu, bingung dan seterusnya, tidak. Maka hadirin sekalian, itulah iman yang harus dicapai, iman yang mukhlison. Lah ini kalau nyampe ini naik sedikit, apalagi naik lagi. Lah itu kalau mati itu langsung masuk surga Pak. Dakhalal jannah. Tetapi kalau orang itu imannya itu di bawah standar, di bawah garis, itu tidak bisa langsung masuk surga. Kenapa? Orang yang imannya di bawah garis pasti dia berbuat maksiat. Itu tidak bisa tidak, Pak. Sudah toh, itu hukumnya sudah. Orang berbuat mencuri, orang korupsi, orang apalagi lah. Itu kalau di apa namanya? Kalau ditelusur-telusur itu karena lemahnya iman. Keyakinan kepada Allahnya kurang, keyakinan pada hari akhiratnya kurang, sehingga dia berbuat hal-hal yang seperti itu, gitu maksudnya. Nah, inilah bapak-bapak ibu sekalian. Nah, surga itu adalah milik Allah yang maha suci, ya kan? Surga itu tempat yang suci, Allahnya maha suci, surganya suci. Lah yang boleh masuk ke dalam surga orang yang iman dan yakinnya suci dari segala dosa, penyakit-penyakit iman. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, tamsil sering kita muzakarahkan.
Anak ini dua main-main di luar rumah, yang satu pakai sandal, yang satu nggak pakai sandal, Pak. Lah maghrib datang mau masuk rumah, ibu sudah berdiri di depan pintu. Yang pakai sandal silahkan masuk. Yang nggak pakai sandal mampir dulu ke jeding cuci kaki. Maka hadirin sekalian lah, yang mukhlison silahkan langsung masuk surga. Tapi yang kotor jiwanya, maka itu perlu dibersihkan dan digosok dulu dengan api neraka, hadirin sekalian. Masuk surga juga nantinya, tapi mampir terlalu lama. Luka-luka, gosong sana, gosong sini. Kita kena rokok, puntung rokok aja teriak-teriak, apalagi dibakar dengan api neraka yang 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Maka jangan ada pikiran, wah nggak apa-apa, nanti mampir-mampir juga nggak apa-apa, biar tahu. Oh, jangan. Ngeri itu, Pak. Saya tidak mau itu. Jangan sampai ada terlintas pikiran seperti itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kita kepengen yang langsung direct masuk surga. Nah, gitu. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang yang imannya tidak standar, tidak usaha, banyak dosanya, maka matinya itu akhirnya masuk neraka. Nah itu. Maka di dalam neraka berjumpa dengan orang-orang kafir, Pak. Orang munafik, kafir itu semua dalam neraka. Maka mereka bilang, orang Islam, katanya kalian kalau mati masuk surga. Loh kok kalian juga dalam neraka seperti kami? Bahkan orang kafir mengatakan, tidakkah cukup kalimat la ilaha illallah itu membebaskan kalian dari neraka? Orang kafir yang ngerti ya. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, dialog ini didengar oleh Allah. Allah tidak suka dengan ucapan-ucapan orang kafir yang menghinakan dan merendahkan orang Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, angkatlah semua orang-orang yang beriman dari dalam neraka. Satu-satu diangkat. Sampai yang terakhir, orang yang punya iman hanya satu zarah, sak tengu, kecil banget imannya, karena dia pernah beriman, tetap diangkat. Maka ketika orang-orang Islam, orang-orang beriman diangkat dari dalam neraka, orang kafir menangis, kepengen juga keluar dari neraka. Maka Allah abadikan di dalam surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Senantiasa orang-orang kafir menginginkan, mbok jauh aku dulu di dunia beriman, mbok jauh aku dia menjadi orang Islam. Tidak akan terjadi seperti ini. Tidak akan selama-lamanya di neraka ini. Seperti mereka orang-orang Islam dikeluarkan oleh Allah dari dalam neraka. Nangis tapi tidak ada perubahan nasib pada mereka, walaupun mereka menangis karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang keluar dari neraka ini oleh Allah Ta'ala langsung dimasukkan dalam telaga hayat. Telaga hayat itu telaga kehidupan. Maka dicelupkan di dalam telaga hayat, diangkat lagi langsung kempling, jelas. Luka bakarnya, gosongnya, segala macam itu hilang semua. Tetapi bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, diceritakan dalam hadis yang tertinggal satu, Pak. Di batuknya ini ada tulisan Jahannamiyun, mantan penghuni Jahannam. Nah, itu ceritanya. Maka hadirin sekalian, ketika di dalam surga, mereka matur kepada Allah, ya Allah, kami malu ya Allah, ada tulisan ini ya Allah. Tolonglah hilangkan ya Allah tulisan ini. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbuat menghilangkan seluruh tulisan-tulisan yang ada di dahinya orang-orang yang dulu pernah tinggal di neraka. Maka kenceling, bersih, tidak kelihatan lagi kalau dia adalah bekas ahli neraka. Maka Allah berfirman, wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila engkau memandang keadaan di dalam surga, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan di dalamnya dan kerajaan-kerajaan yang besar di dalam surga.
Ini Allah loh yang berfirman. Kalau di dalam surga itu ada kerajaan, lah tentunya kan ada rajanya toh Pak. Mosok kerajaan digawe rene isine, itu tidak masuk akal. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, siapa rajanya? Rajanya insya Allah 3 kali Pak, insya Allahnya. Kalau perlu 7 kali Pak. Siapa? Insya Allah kita semua orang-orang beriman yang hadir di sini atau yang tidak hadir, yang beriman kepada Allah akan dijadikan raja-raja di dalam surga, raja yang abadi, tidak usah takut 5 tahun sekali digelontorke wong liya. Kalau raja di dunia kan takut Pak. 24 ini piye iki nasibku kan gitu Pak. Betul enggak? Nah, ini. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ini bukan 5 tahun, 10 tahun, bukan, lama-lamanya. Kholidina fiha abada. Selama-lamanya kamu di dalam sana jadi raja. Coba bayangkan. Maka Bapak sekalian, hati-hati yang merangkap jabatan gitu. Nanti bisa kena boleh di sana. Kalau di sininya macam-macam gitu, maksudnya itu. Lah Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, makanan di dalam surga itu satu nampan isinya 70 macam makanan Pak. Orang di dalam surga itu enggak ada kenyangnya. Makan sekali enak. Yang kedua kali lebih enak. Kalau di dunia piring pertama atau puluhan pertama enak, puluhan kedua sudah menurun. Itu dunia Pak. Kalau dunia nikmatnya menurun, kalau di dalam surga nikmatnya naik. Tidak ada kenyang Pak. Makan, cicip-cicip itu, dan tidak pakai buang air di dalam surga. Tidak mengeluarkan ingus, pipis, itu tidak ada Pak. Jadi di dalam surga yang tidak ada itu toilet Pak. Semuanya ada. Nah, Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri berfirman, "Waladaina mazid." Di sisi kami ada tambahan-tambahan. Jadi orang di dalam surga itu ini amalnya sekian, tapi yang diberikan Allah itu lebih daripada itu. Nah, ini maksudnya seperti itu, Pak. Jadi kenikmatan di dalam surga itu meningkat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang di dalam surga itu akan diberikan istri itu 72 bidadari. Minimal itu Pak. Bahkan sampai 2.500 bidadari yang akan Allah berikan. Tapi itu untuk laki-laki Pak, bukan untuk perempuan. Apa? Laki-laki dan perempuan itu kesenangannya berbeda. Nah, itu. Kalau perempuan itu yang gonta-ganti baju, jagong itu perempuan. Kalau cincinnya baru, nah cincinnya diduduhke, gelangnya diduduhke, itu kesenangan wanita Pak. Laki-laki batike kuwi meneh yo ora apa-apa. Ora nganggo cincin, ora nganggo apa-apa, ora apa-apa nglanang. Tapi kalau umur sudah 70 tahun loh Pak, pakai teken gitu, udah bongkok ngono kae. Itu ada perawan ayu lewat, mang tangletke kali mbahe niku Mbah, tasih purun mboten. Piye, mantuk-mantuk mboten? Nggih, lah mantuk-mantuk. Itu laki-laki, Pak. Mbok 70 tahun tidak berkurang keinginannya. Karena Allah berfirman, "Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa." Allah menjadikan laki-laki itu senang sama wanita. Itu Allah yang meletakkan. Nah, terserah di dunia ini maunya gimana gitu. Mau mau ditembakkan ke sana kemari ngawur ya dosane oke ya aneh. Tapi ada yang halal, ada yang menahan diri. Nah, itu maksudnya. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat di dalam surga dipuas-puaskan. Lah buke entuk sapa? Buke entuk pake. Buke entuk sapa? Buke entuk pake. Ora entuk liyane. Raja dan ratu. Raja itu sudah punya permaisuri, masih lagi punya apa? Selir, garwa ampil. Wajar mboten? Wajar biasa raja kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau ratu sudah punya suami, kemudian ratunya nonton tukang kebunnya ganteng, ambil. Komandannya ganteng, ambil.
Semua orang ganteng-ganteng diambil sama ratu nih. Padahal dia sudah punya suami. Orang akan mengatakan, wes rasa nganggo agomo-agomonan. Ini ratu apa ini? Ayo. Apa Pak? Ngapunten ya Pak, ini buatan kasar. Ini ratu sing celutak. Ini orang Jawa. Orang Jawa bilang celutak. Aku dhewe iso ngrasake eleke celutake kaya ngopo to. Dudu wong Jawa. Geragas ya Mas. Lah itu. Maka di dunia saja tuh hukumnya tuh fitrahnya tuh seperti itu. Dan nanti di surga itu tidak ada rasa cemburu. Ghil itu yang pertama kali dicabut oleh Allah. Maka tidak ada cemburu ibuke, ndelok pake gandengan karo bidadari liyane ora ada cemburu, sudah hilang. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah Taala, ini bidadari seperti garwa ampil. Ning buke iki kaya ratune nang jero. Nang jero kono ratune bidadari. Mula pake cintane tetep karo buke. Ha ngono. Adi buke rasa khawatir. Tapi nanti pakai mahkota, pakai emas permata, pakai baju dari sutra, buke was keperanan mengko. Ha ngono. Ning syarate sempurna imannya, sempurna amalnya. Bapak-bapak nggih ngoten. Mula bapak-bapak, ibu-ibu itu kudu imbang iman dan amalnya di dunia, nanti bebrayanan itu dilanjutkan di dalam surga. Tetapi hadirin sekalian, kalau tidak imbang, nanti yang satu masuk surga, yang satu dilemparkan ke dalam neraka. Lah hadirin sekalian, betapa sakitnya hati kita ketika kita dipisahkan oleh Allah Ta'ala dari orang yang kita cintai. Jangan sampai Pak. Mula ya ngoyak-ngoyak anake nek salat subuh kok urung tangi-tangi ya aja bosen-bosen. Lah piye? Engko nek anake ora subuhan terus-terusan ra subuhan, lah apa ya ora masuk neraka sesuk. Lah kowe kepengin bareng anakmu apa ora? Lah kan ngono to. Ayo nang tangi nang nganti juweh pake karo buke ling nangik ki anake, kepengin anake masuk surga. Bareng-bareng karo pake karo buke. Lah ya anak sing digugah ki ya pengerten no. Mosok bandino digugah. Nggih mboten? Pripun, Pak? Nah, inilah hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya neraka. Aduh. Neraka paling ngeri. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, adanya orang kelaparan aja di dalam neraka itu ya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang di dalam neraka ini kelaparan, Pak, minta makan. Dia dikasih makan 1000 tahun lamanya. Maka setelah 1000 tahun dikasih makan, makanan yang berduri buah zakum. Sekali makan langsung kesengkang nang gini. Bunga-bunga kayak hewan disembelih itu loh. Oh, bunga-bunga, minta air, minta air. Nah, kita makan ikan ketusuk duri di sini, langsung minum air. Maka nanti di neraka juga begitu, pengennya minum air. Maka hadirin sekalian 1000 tahun tidak dikasih air. Setelah 1000 tahun baru dikasih air yang panas mendidih. Tusqa min ainin aniyah. Maka akan diberikan minum dari air yang sangat panas. Ngeri, Pak. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Fasyaribuna surbal him. Maka orang ahli neraka akan diberi minum dari air yang sangat panas. Dan dia minum air panas itu seperti unta minum. Akal sehatnya sudah hilang, Pak. Ini panas mendidih yang kelahir ribuan tahun sudah. Langsung glok. Hancur tenggorokannya, hancur perutnya, pulih meneh. Gitu, Pak. Jadi orang itu betul-betul tersiksa yang luar biasa di dalam neraka. Maka orang-orang ahli neraka nyawang, orang-orang ahli surga. Maka mereka mengatakan, an afidu alaina minal ma. Berikanlah kami air sedikit. Au mimma razaqakumullah. Atau rezeki sedikit aja yang diberikan Allah, makanan-makanan. Air berilah kami. Tidak ada makanan di sini. Maka diumumkan, hei orang ahli neraka, dengarkan ini. Apa? Sesungguhnya kedua-duanya makanan dan minuman itu diharamkan bagi kalian orang-orang ahli neraka. Tangisan meneh. Nah inilah bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, inilah yang akan kita datangi, inilah yang akan kita jumpai, kehidupan di kubur, kehidupan di akhirat. Nah sekarang pertanyaannya,
Sejauh mana kesadaran kita akan hal itu, sejauh mana usaha kita untuk mendapatkan surga, ridho Allah, terbebas dari siksa kubur, terbebas dari siksa neraka, sejauh mana usaha kita. Hari ini kita disibukkan dengan apa loh? Dengan urusan dunia yang akan kita tinggalkan. Tapi kita tidak memperhatikan sama sekali perkara yang akan kita datangi. Tidak begitu Ustaz, itu harus 50-50 dunia akhirat sesuai dengan doanya, dunia akhirat, dunia hasanah, akhirat hasanah. Ya tidak apa-apa kalau mau separuh dunia, separuh akhirat itu maksudnya tidak apa-apa. Misalnya bapak-bapak punya sapi 2. Yang satu dijual untuk infak, yang satu tetap dipakai. Sanggup mboten? Tapi paron loh. Harus separuh deng dunia akhirat. Lah iya iki sapine loro utawa montore loro. Sing siji didol dienggo infak, sing siji dienggo. Sanggup mboten? Kalau ada orang datang 10, 20, 2.000, 1.000, mana yang kita berikan, Pak? 1.000. Ini separuh ding maksudnya. Oh, dunia akhirat, Pak. Kita masih terlalu jauh, dunia akhirat itu masih terlalu jauh, Pak. Kalau kita katakan 50-50 itu kita cuma ngomong aja itu, Pak. Belum nyampe ke situ. Leres mboten Bapak-bapak Ibu sekalian? Nah ya, maka dari itulah hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, pengajian kita ini dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Sehingga apa toh? Sehingga dengan naiknya iman dan sehingga naiknya iman dan yakin kita, maka kita mudah dalam mengamalkan agama. Jadi amal-amal agama, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh iman seseorang. Itu maksudnya. Ini begini sekalian. Nabi itu menyembelih kambing 1. Dipotong-potong, dibagi-bagikan. Terus Nabi bertanya kepada istri beliau, Bunda Aisyah, masih ada yang tersisa enggak? Masih ada ya Rasulullah. Berapa? Sampil siji. Sampil setunggal ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, ya, yang tersisa itu yang dibagi-bagikan. Yang tersisa itu yang dibagi-bagikan, yang sampil 1 itu namanya musnah. Hakikat. Paham enggak? Ini uang 10.000, terus kita kasih orang sedekah 2.000. Yang kekal berapa? 2.000. Yang 8.000 itu tidak kekal. Kalau kita kasihkan 8.000, 2.000 kita pegang. Yang kekal berapa? 8.000. Nah, tetapi ini Bapak-bapak Ibu sekalian harus dilandasi dengan iman. Kalau tidak dilandasi iman, rajalan. Nah, timbangannya ngono wis tangguh tuku udut wae ilang. Padahal udut iki paspus langsung musnah yo lah kobong. Maaf ya, ahli hisab. Kan dia menghisab toh Pak, namanya ahli hisab. Aku orang andake apa-apa, cuman ini tuh kenyataan aja, cerita kenyataan maksudnya. Hisab yo ora apa-apa, piro sak bungkus 20, lan jenengan wani ora lek sedekah 20 lah ngono. Imbang lho maksudnya iki lagi dunia akhirat. Wah, betul juga kata Pak Zul ini. Nah, inilah Bapak-bapak, maka Allah berfirman, qad ablahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman itu. Sudahkah kita merasa beruntung dengan iman yang ada pada diri kita? Alladzina hum an salatihim alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman itu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi khusyuk dalam salat, tertib, khusyuk, itu tuh kalau iman. Orang beriman ma'rifatullah, mengenal Allah. Jika kalian itu sholat itu tahu berhadapan dengan siapa, kata Nabi, maka kalian insya Allah akan berlama-lama karena kamu tahu berhadapan dengan siapa.
Maka nek cepet-cepet salat kuwi ora kenal Gusti Allah. Maksudnya ngoten. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah Taala, qad ablahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un allazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu, Pak, jangankan dosa, sing ora penting-penting, ora berguna tuh dia ndak mau, Pak, berpaling. Maaf loh, Pak, orang sudah beriman mengakunya, sholatnya sudah sholat, tapi kalau malam tuh nggak bisa tidur, Pak. Lah apa? Lampunya sudah dimatikan nih, tapi ada cahaya, Pak, di balik selimut. Nonton apa? HP. Loh, tapi itu sampai tengah malam, jam 12, jam 1 nggak barbar main apa itu namanya? Game apa namanya itu? Mobile Legend. Wah, gue teriak-teriak gitu. Maaf loh sekalian. Loh, nanti rampungnya tuh jam 2. Dia telepon itu di step anaknya telepon Pak ora ditompo, langsung dibalas pakai maaf Bi, nek Abi ke pengajian, maaf Bi, kayak lagi main game. Presa nompo. Kuwi sing sopan masih anu kuwi. Sing ora sopan blas ora digagas ngono kae. Understood? Nah, itu. Lah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah perkara yang sia-sia orang beriman itu meninggalkan, Pak. Ngopo tongkrongan kopi sak gelas nganti subuh ngono kuwi tengok-tengok nang pinggir dalan, apa ora stres wong koyo ngene ya asline. Kok ya ora zikiran, ora maca Quran. Lah nang sesuk berguna di akhirat maksud saya itu loh. Lah ini hidayah, Pak. Ini tuh hidayah, petunjuk dari Allah, permainan di situ. Maka walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun, nek punya harta benda mengeluarkan zakat. Nek 1 juta 20.000 zakate. Ya nek 10 juta 250.000, nek 1 miliar 20 juta. Nek sing cilik-cilik ora biasa, ku nek gede ora kelakon. Lah napa masalahnya? Ora kulino, Pak. Wah, 20 juta entuk Nmax siji eman-eman. Doa. Walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman itu akhlaknya tinggi, Pak. Dia menjaga kemaluannya. Paham enggak? Menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istrinya. Bukan satu istri, kalimatnya itu illa ala azwajihim, terhadap istri-istrinya. Au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak yang dimilikinya. Hari ini enggak ada budak. Itu maksudnya itu. Jadi Bapak-bapak dan saudara sekalian, bangsa melacur itu enggak ada orang beriman, Pak. Selingkuhan itu mboten enten. Itu orang Islam takut kepada Allah, lah ngono. Itu dipengaruhi oleh keimanan. Arep rabi yo ora iso-iso, ora didit, ya wis poso wae. Poso wae. Anak age kepengen kaya ngono, adus jare Mbah Ki ngomong, adus. Gen ilang nafsune lah ngono. Lah ora gur, Pak, aku iki wis tenan-tenan arep golek bojo sing apik-apik. Ora gagal terus ya, Pak. Kancaku kayak malah mendolimi orang. Mendolimi maksud apa? Menzinahi orang. Piye nek kula mendolimi riyen nembe kawin lho, ngawur kowe. Maksudnya arek ngetlengi orang sik lagi dikawin. Kamu orang gila, tak bilang ya. Enggak boleh itu. Ada yang matur kepada saya begitu itu ada. Nah itu. Nah, inilah Bapak-bapak dan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini orang beriman itu menjaga kehormatannya, dirinya itu dijaga betul. Orang diucir-ucir rono rene gitu kayak. Allah Akbar. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Maka hadirin sekalian yang belum menikah, nah rasanya kepengen banget puasa. Jalan keluarnya apa? Puasa. Nanti melemahkan. Nah itu. Sama rasanya koyo piye-piye, masuk kamar mandi katanya bagi langsung mandi. Nah ngono kae. Gek poso adus. Bar ki salat, doa.
Begitu Pak. Insyaallah ya, insyaallah. Nah. Lah maka hadirin sekalian, apakah masalah ini keuangan, kemaluan, ibadah, semuanya itu dimulai dari qad aflahal mu'minun. Seperti ke masjid, Pak. Itu dipengaruhi oleh iman, Pak. Kadang-kadang rumah dekat, Pak, tapi berat kayak ketindihan gunung, arep mangkat yang masjid, ora mangkat-mangkat. Padahal dekat sekali. Lah kenapa? Lemahnya iman. Nabi bersabda, perhatikanlah orang yang pulang pergi ke masjid, dia orang yang beriman. Perhatikanlah orang yang pulang ke masjid, dia orang yang beriman. Tegas. Itu cirinya itu maksudnya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, bukan satu masjid, tapi masjid-masjid Allah, dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mula sergap-sergap yang masjid, mudah-mudahan malah meninggal dunianya di dalam masjid. Pak Kabdi almarhum sholat subuh di sini, setelah zikir doa, Pak Kabdi duduk di belakang di tembok itu, terus diem meninggal. Apa orang bangga ke Pak? Itu daripada mati di rumah sakit tenger-tenger mati dipijeti karo suster sing duduk muhrime misalnya pi. Coba duduk diem meninggal. Nah, itu semua menyaksikan kok. Bukan cerita bohong-bohong, Pak. Baru saja paling 2 bulan ini. Jadi kata Nabi, Bapak-bapak dan saudara sekalian, orang itu meninggal dunia itu menurut kebiasaannya. Nah kebiasaannya nyekel HP nanti, insya Allah meninggal dunianya pas nyekel HP. Tuh boro-boro nanti bareng dibuka HP-nya, oh ngaji no Ar-Rahman. Lumayan. Ora apa-apa nek pas ngaji yo buka HP pas ngaji ora apa-apa. Tapi orang itu misalnya tukang mabuk, nanti meninggal dunianya pas mabuk. Nanti orang suka zina itu meninggal dunia pas zina, Pak. Wes undang-undang orang banyak loh, Pak. Perpisahan, minta doa restu, besok mau berangkat kaji. Sembelih sapi, sembelih kambing, sembelih ayam, walah komplit pokoknya. Lah wong garek mangkat 2 dino 3 dino, lah meninggal dunia di dalam kamar hotel di Tawangmangu dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Ini anggota DPR lah, Pak. Kalau ngomong akhlak yang baik, sopan santun yang baik, nek ngomongnya sampai anak dan istrinya itu mau mengambil jenazah itu izin, Pak. Aku kok mati ini koyo ngene. Suami istrinya, bojoku kok koyo ngene. Izinnya ora karu-karuan, Pak. Dihinakan oleh Allah Ta'ala hidup di dunianya aja. Setelah diperiksa di otopsi ternyata overdosis, Pak. Dua-duanya overdosis. Jadi biasanya kan orang mau gitu-gitu nyucuk kayak, Pak. Nah, 1 menit 2 menit kan ya ora puas, pengennya ya 1 jam 2 jam langsung minum Viagra lah ngono kira-kira. Bar kuwi jantungnya meledak langsung mati. Lah itu. Coba bayangkan. Maka hadirin sekalian, kebiasaan ke masjid, nanti meninggal dunia di masjid, insya Allah nusul kayak Pak Kabdi itu. Orang apa pas zikiran atau diam. Seorang kiai di Magetan sana, itu memang biasa berceramah, biasa kasih fatwa. Beliau ini masya Allah dicintai orang banyak, kiai itu. Ini habis ceramah ngasih nasihat bulan puasa, Pak. Selesai, terus duduk di dalam itu. Disuguhkan buka puasa bersama santri-santri lain. Habis itu, ayo mari silakan makan. Terus kiai juga makan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, terus itunya diletakkan sendok dan piringnya. Yang lain makan terus, ini diam gitu. Iya. Nah, salah satu dari jamaah itu ada dokter. Kok kiai diam? Yai, monggo yai. Diam terus. Dipegang nadinya sudah tidak ada detaknya, terus ditidurkan, sudah meninggal, Pak. Jadi meninggalnya itu buka puasa, berceramah. Oh, Bapak bayangkan, menurut kebiasaan di dalam masjid, toh, Pak.
Pilih mana kira-kira misalnya. Demikian saja tit itu melanjutkan Pak Zul sudah cukup Pak. Kalau yang lain diam aja, kalau itu nggak bisa. Sudah Pak. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT. Marilah kita memperbaiki iman kita. Itu nanti dengan memperbaiki iman akan meningkatkan daripada amal ibadah kita dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah.